Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim, al-wahhabil karim, al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ar-raufir rahim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum fi siratil mustaqim. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته، خصوصا إلى حضرة الشيخ محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي وحضرة حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي، إلى حضرات مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحضور علينا أجمعين، وإلينا نحن الحاضرين والحاضرات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله والشكر لله. Segala puja, puji dan syukur mudah-mudahan selalu dapat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga Allah kekalkan keimanan dan keislaman dalam diri kita semua, serta segenap keluarga dan keturunan kita. Bahkan mudah-mudahan Allah sempurnakan sampai pada tingkat ihsan sebelum kita meninggalkan alam dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan dan curahkan kepada pemandu kita, manusia yang paling besar jasanya kepada kita, sehingga beliaulah manusia yang paling berhak mendapatkan cinta dan bakti kita di antara seluruh manusia dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah satukan hati kita dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Allah perjumpakan langsung lahiriah kita, diri kita secara sempurna, dan Allah kumpulkan dengan beliau dalam surganya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini, saat ini ta'lim kita masih dalam bab al-qiraah. Maksudnya bacaan di dalam salat. Terakhir kita masih sampai pada bacaan doa iftitah. Dan di sini kita mulai kembali dari salah satu bacaan doa iftitah yang diriwayatkan dalam teks hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghairuka. Itu salah satu bacaan doa iftitah yang terdapat di dalam riwayat hadis.
Memang bacaan ini kurang populer di antara kita sebagai bacaan doa iftitah. Ya, saya ulangi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka. Ya. Artinya, Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan maha terpuji. Ya. Ini makna yang dimaksud. Ya. Jadi saya artikan secara maknawi, bukan secara harfi. Ya. Maha suci engkau ya Allah, dan maha terpuji engkau. Wa tabaraka ismuka, dan maha suci namamu. Maha suci namamu. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi kebesaranmu. Ya, kata jad di sini memang dalam bahasa sehari-hari ya, seringnya digunakan dengan arti kakek. Ya, jad. Dalam bahasa Arab jad artinya kakek, itu nenek jaddah. Nah, di Arab ada kota namanya Jeddah. Nah, itu dari Jeddah, nenek. Kenapa? Terambil dari sosok nenek moyang kita, Ibunda Siti Hawa, istri dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi jad di sini artinya kebesaran, keagungan. Ya. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi keagunganmu. Maha tinggi di sini betul-betul ya, jauh lebih tinggi daripada kapasitas akal kita. Ya. Seluas apapun, setinggi apapun akal kita, ya, meninggikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan asli Allah Subhanahu wa taala masih jauh lebih tinggi daripada itu. Ya, itu di antara kandungan maknanya. Wa jalla sana'uka, dan maha agung pujianmu, ya, sanjunganmu. Ya. Nah, kata pujian di sini ya, bisa mengandung dua maksud. Ya. Maksud yang pertama, maha agung pujianmu, artinya maha agung pujian untukmu. Artinya pujian untuk Allah itu maha agung. Artinya sebagus, seindah apapun kita menyampaikan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan andai pun seluruh makhluk mengungkapkan pujian terbaik mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, aslinya pujian yang pantas buat Allah Subhanahu wa taala lebih agung lagi dari pujian seluruh makhluk. Karena keagungan kesempurnaan Allah aslinya tak terjangkau. Jadi kita tidak bisa memuji Allah dengan pantas, tuh nggak bisa. Pasti masih kurang. Gitu. Ya. Ini maksud pertama. Ya. Maha agung pujianmu, dengan makna maha agung pujian untukmu. Nah, maksud yang kedua, maha agung pujianmu adalah maha agung pujian darimu. Ya, maha agung pujian darimu. Jadi kalau dalam maksud dan makna yang pertama kali, ya, dari sisi gramatika bahasa Arab, kata sana'uka, sana pujian, ka engkau, di situ ka-nya, engkaunya diposisikan sebagai objek atau maf'ul bih kalau dalam tata bahasa Arab atau nahwu. Jadi pujian untuk Allah, berarti Allah yang dipuji. Nah, setinggi apapun kita memuji Allah, pujian sebenarnya buat Allah jauh lebih tinggi. Itu
yang pertama tadi. Nah, yang kedua, sana'uka, pujian ka, engkau. Nah, dari sisi gramatika, ka di sini juga bisa diposisikan sebagai fa'il, sebagai pelaku pujian itu. Ya, Allah yang memuji. Makanya makna kedua berarti maha agung pujian darimu. Gitu. Maha agung pujian darimu. Gitu. Jadi artinya apapun yang dipuji atau siapapun yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan keagungan apa atau siapa yang dipuji oleh Allah. Contoh terbesar adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara seluruh manusia, seluruh hamba, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling sering dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya maha agung, ya, kemahaagungan pujian Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah memuji sesuatu atau memuji seseorang, lalu ternyata selain Allah menghina orang itu atau menghina sesuatu itu, maka hinaan segala sesuatu, siapapun, hinaan seluruh makhluk selain Allah, tidak ada efeknya sama sekali. Tidak ada efeknya. Orang itu tetap mulia, orang itu tetap agung. Kenapa? Allah sudah memuji dia. Itu. Kalau pujian kita puji seorang tokoh, lalu orang lain menghina. Kira-kira kalau lebih banyak yang menghina, jadi enggak citra orang itu orang yang terpuji? Enggak jadi. Pujian kita kalah. Efek pujian kita kalah dengan efek orang lain yang lebih banyak yang menghina orang yang kita puji. Gitu. Tetapi kalau Allah yang sudah memuji, maka andai pun seluruh makhluk menghina hamba yang Allah puji, maka hamba yang Allah puji tetap mulia dan tetap agung tanpa terpengaruh, ya, tanpa efek. Nah, ini makna yang kedua. Karena itu buat orang yang betul-betul ikhlas mengimani keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini salah satunya, maka ia akan merasa tenang, merasa cukup, merasa bahagia ketika ia sudah merasa berada di dalam jalan, di dalam cara, di dalam ilmu, di dalam amal yang Allah puji. Gitu. Ya. Kenapa? Jadi tidak berharap pujian selain Allah. Toh tak ada gunanya pujian makhluk sebanyak apapun kalau Allah tidak memuji. Ya kan? Gitu. Nah, ini diantara apa? Makna penghayatan penting untuk kita. Kita tidak perlu lagi berharap pujian selain Allah. Kita tak perlu lagi cari pengakuan dari selain Allah. Yang penting Allah menerima kita. Yang penting kita berada di jalur, di jalan, ya, orang, hamba, kekasih yang Allah puji. Artinya kita berada di jalannya Nabi Muhammad SAW. Itu kita mencintai hamba yang Allah puji. Nah, kita usaha kita di situ, istiqomah usaha tanpa berharap pujian makhluk. Tidak masalah dihina makhluk, yang penting Allah tidak menghina kita. Nah, itu diantara kandungan makna Jalla sana'uka wala ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan selainmu. Kata ilah, ya, secara bahasa ya artinya
Tuhan. Tuhan secara bahasa berarti apa saja yang dipertuhankan, apa saja yang disembah, apa saja yang dijadikan tujuan akhir. Itu apa saja yang dijadikan tujuan puncak. Ya, nah itu berarti dipertuhankan. Karena itu dalam salah satu ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nas yang menyatakan man ja'ala ilahahu hawa, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, Tuhannya. Padahal kan sebenarnya nggak ada satupun orang di dunia ini, bahkan orang kafir, orang musyrik, orang yang beragama selain Islam, nggak ada di antara mereka yang punya syahadat, yang punya kredo, ibaratnya, yang punya kalimat keimanan bahwa mereka menyatakan diri mempertuhankan hawa nafsu. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, agama Hindu yang mempertuhankan apa yang mereka anggap Tuhan secara konsep, teori konsep mereka. Begitu juga agama Buddha, agama Nasrani, agama Yahudi, bahkan agama Islam. Ya kan gitu. Muslim dengan syahadat Islam, Nasrani dengan syahadat Nasrani, Yahudi dengan syahadat Yahudi, dan seterusnya. Tapi kok Allah menyatakan ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Padahal kan nggak ada orang yang berikrar hawa nafsuku Tuhanku, itu nggak ada. Nggak ada yang secara verbal, secara lisan menyatakan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tapi berarti pernyataan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang pasti benarnya, karena firman Allah pasti benar, kan? Berarti ada orang yang perilakunya sebenarnya mempertuhankan hawa nafsu, walaupun bisa jadi mulutnya bersyahadat dengan syahadat teori agama yang dianutnya. Secara teori mungkin mulutnya, katakanlah kalau seorang muslim, ia bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ketika ia hatinya masih berbuat dengan tujuan puncak kepuasan hawa nafsu, ia masih melakukan sesuatu atau apa saja ia lakukan tujuannya untuk kepuasan hawa nafsu, berarti sebenarnya ia sedang mempertuhankan hawa nafsu. Ya, berarti makna la ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan selainmu ya Allah, atau la ilaha illallah yang lebih sering kita ucapkan dan kita ulang-ulang, tidak ada Tuhan selain Allah, itu mengandung makna tidak ada tujuan selain Allah. Jangan ada tujuan di hati kita dalam segala perbuatan, sikap kita, gerak kita, diam kita, bicara kita, tindakan kita apapun selain tujuannya adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Bukan sekadar pernyataan verbal atau lisan. Gitu. Ya, jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka salah satu makna konsekuensi utamanya tidak ada tujuan bagi kita selain Allah. Tujuan kita taklim Allah, tujuan kita sholat di masjid Allah, tujuan kita berdagang Allah, tujuan kita cari nafkah Allah, tujuan kita bekerja Allah, tujuan kita menikah Allah, tujuan kita punya anak Allah. Gitu. Bahkan
kalau mau lebih dirinci, tujuan kita duduk Allah. Dimanapun kita duduk, duduklah karena Allah. Tujuan kita bangun, berdiri, bangunlah, berdirilah karena Allah. Tujuan kita makan, Allah. Bukan memuaskan nafsu makan kita. Sekarang kan banyak orang makan tujuannya kepuasan. Hati-hati, itu bisa jadi celah untuk setan memperlebar sikap memuaskan tujuan nafsu belaka. Mukmin sejati makan pun tujuannya Allah, minum tujuannya Allah, tidak makan puasa tujuannya Allah. Semua. Jadi mulai dari hal kecil, gerak kecil, hal besar, gerak besar, perbuatan kecil, perbuatan besar, semuanya tujuannya Allah. Ya, jadi tidak ada Tuhan selain Allah, itu makna terpentingnya. Tidak ada tujuan selain. Nah, ketika tujuan segala perilaku, perbuatan, sikap, tingkah laku, tindak tanduk kita hanya Allah, nah itulah namanya ikhlas. Tujuannya hanya karena Allah. Tapi tujuan yang karena Allah, ingat, untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus diiringi dengan cara melakukannya yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ada orang sholat subuh ikhlas banget, gak ada niat riya sama sekali. Dia betul-betul niat sholat subuh karena ingin bersyukur kepada Allah. Karena Allah, dia bersyukur karena Allah telah memberinya nikmat gitu besar. Karena kebetulan misalnya ya, malamnya jam 8, jam 9 ada acara undian di televisi nasional, dia ikut, dia menang, dapat hadiah 10 miliar. Gembira, dia bersyukur, wah, rezeki dari Allah. Ya, lalu subuhnya ia salat dengan niat yang begitu ikhlas karena merasa diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah, dan ia merasa tidak puas salat subuh 2 rakaat. Saya ingin menunjukkan syukur saya yang lebih kepada Allah. Masa salatnya cuma 2 rakaat? Saya tambah salat subuh saya jadi 8 rakaat. Salatnya diterima kan? Enggak, karena caranya menyalahi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah perintahkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi tujuan syahadat pertama la ilaha illallah menetapkan tujuan kita Allah. Tidak ada tujuan dalam segala perilaku, tindak tanduk, perbuatan, tingkah kita, keputusan kita, sikap kita, langkah kita selain Allah. Syahadat kedua menetapkan caranya, metodenya, manhajnya. Caranya harus sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Barulah diterima sempurna penghambaan seorang hamba Allah. Tujuannya tidak ada selain Allah. Caranya mengikuti cara yang Allah turunkan, Allah kirimkan melalui utusan terbaiknya, hamba terkasihnya, ya, Rasul tercintanya, syariatnya yang paling sempurna yang diturunkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya alhamdulillah kita Allah takdirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW saat syariat Allah sudah Allah sempurnakan. Ya, alhamdulillah.
Nah itu diantara makna penting la ilaha ghairuka atau la ilaha illallah. Nah itu doa iftitah. Nah ini selesai sampai di sini untuk bagian doa iftitah. Ya. Selanjutnya apa? Tsumma yaqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah baca doa iftitah, baca ta'awudz atau isti'adzah disebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, setelah itu tsumma yaqra al-Fatihah. Baru membaca surah Al-Fatihah. Gitu. Ya, nah ta'awudznya nanti kalau ta'awudz dibacanya selalu sir ya, tidak jahar. Wa yaqula ba'daha amin, dan setelah Al-Fatihah membaca amin. Nah, kata amin yang bermakna kabulkanlah ya, amin itu artinya istajib, kabulkanlah. Itu A-nya panjang, Mi-nya juga panjang. Amin. Gitu. Dua-duanya panjang. A-nya panjang, Mi-nya juga panjang. Jadi bukan amin gitu. Atau amin, bukan. Amin, bukan juga. Gitu. Tapi A-nya panjang, Mi-nya panjang. Jadi jangan sampai kita terburu-buru mengucapkan amin, lalu ada yang panjangnya berubah menjadi pendek. Itu karena maknanya berbeda. Ya, jadi yang benar amin. Ya minimal dua harkat. Amin. Itu. Ya, nah itu maknanya kabulkanlah. Ya. Nah. Mengapa setelah selesai membaca surah Al-Fatihah ya, kita diajarkan untuk mengucapkan amin? Ya karena di surah itu ada doa. Ya. Bahkan bisa kita katakan doa terpenting yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya Allah wajibkan doa itu kita baca dalam setiap rakaat salat kita. Itu saking pentingnya, doa lain kan gak wajib. Apakah kita wajib baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Seandainya orang berdoa nggak baca doa itu, boleh nggak? Boleh. Iya kan? Tapi kalau orang tidak baca doa, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, di dalam rakaat salatnya enggak sah salatnya. Itu doa yang Allah wajibkan, berarti doa terpenting. Makanya diajarkan, disunahkan, katakanlah amin. Ya. Gitu. Yang mengucapkan amin siapa kalau salat berjamaah? Ya, imam dan makmum semua. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, makmum dan imam mengucapkan amin sama-sama dengan suara lantang ketika bacaan Fatihahnya lantang. Rakaat pertama dan rakaat kedua ya, salat maghrib, salat isya dan salat subuh. Itu kalau zuhur asar kan sir bacaannya. Fatihah baca masing-masing, aminnya juga masing-masing. Ya, nah, ini doa terpenting. Cuma memang kadang ya, di antara sifat manusia ketika sering dekat dengan sesuatu, ya, sering melihat sesuatu, karena seringnya itu kadang-kadang jadi seolah-olah tidak merasakan pentingnya atau berharganya sesuatu itu. Gitu, karena udah sering ketemu, ya, udah sering. Jadi apa buktinya atau tandanya kita
kurang menghargai sesuatu itu, kurang menghayati saat membaca doa ini. Kadang-kadang kita lebih serius, lebih menghayati saat doa minta rezeki. Ya kan? Pas rezeki, minta rezeki khusyuk banget doanya. Pas minta hidayah, lewat aja, kadang nggak khusyuk. Kadang-kadang cuma mulut aja, ihdinas siratal mustaqim. Hatinya nggak serius dia minta, nggak sungguh-sungguh. Padahal ini doa terpenting, ya kan? Itu tadi buktinya terpenting Allah wajib. Ya, gitu. Kadang-kadang kan gitu, karena sering gitu. Kayak kita antara suami dan istri sering ketemu, kalau hatinya nggak dijaga, itu kadang-kadang penghargaan berkurang karena sering ketemu. Tapi kalau sama orang yang jarang ketemu kan kayaknya menghargai banget gitu. Ya. Nah, itu memang dari sifat manusia begitu. Ya, sifat manusiawi. Karenanya dalam tasawuf, ya, dalam tasawuf dikatakan oleh para ulama sufi, di antara perjuangan kita untuk betul-betul menjadi hamba yang tulus sempurna, ikhlas tingkat tertinggi adalah menghilangkan pengaruh sifat-sifat manusiawi pada diri kita. Karena sifat-sifat manusiawi itu sifat-sifat aib, lupa, salah, khilaf, kan gitu. Itu sifat-sifat manusiawi. Ya, gitu. Memandang sesuatu luarnya saja, sifat manusiawi. Karena bagian manusiawi dari mata kita kan mata yang ada di kepala. Nah, ketika kita bisa melepaskan pengaruh ya dari sifat-sifat manusiawi, maka yang akan lebih hidup adalah jati diri ruhani asli manusia. Ketika kita bisa melepaskan dari pengaruh sifat manusiawi pandangan mata kepala, maka insya Allah pandangan mata hati kita akan lebih hidup, lebih peka, lebih menyala, lebih tajam. Tapi kalau yang ini dominan, mata hatinya akan rabun atau bahkan buta. Itu yang berbahaya. Jadi menilai, memandang segala sesuatu hanya berdasarkan apa yang terlihat oleh mata kepala. Dan itu memang sifat manusia. Jadi di antara perjuangan kita adalah itu, membersihkan hati kita dari pengaruh buruk sifat-sifat manusia. Ya, sehingga bisa mencapai keikhlasan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Pak, ada orang berbuat tidak baik kepada kita. Mungkin contoh terdekatnya mungkin ada suami yang merasa istrinya nggak baik, ya, nggak baik kepada dirinya. Atau sebaliknya, ada istri yang merasa suaminya berlaku buruk kepada dirinya. Nah, kalau sifat manusiawi, suami yang mendapat perlakuan tidak baik dari istri, sifat manusiawi akan bereaksi, yang ngapain saya juga baik, dia juga nggak baik, kalau saya ngapain saya baik sama dia. Itu sifat manusiawi. Iya kan? Ngapain saya sayang sama dia, dia juga nggak sayang sama saya. Ngapain saya perhatian sama dia, dia juga nggak perhatian sama saya. Ngapain saya peduli sama dia, dia juga nggak peduli sama saya. Itu sifat manusiawi. Karena yang kita lihat, perbuat apa yang terjadi secara lahiriah, takdir perbuatan lahiriah orang itu. Tapi kalau kita memandang dengan mata hati yang tajam, maka kita akan melihat hakikat bahwa pelaku takdir adalah Allah, yang tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada pencipta selainnya, tidak ada pengatur selainnya, tidak ada penggerak selainnya. Jangankan manusia,
Daun selembar pun takkan jatuh kalau bukan Allah yang menjatuh. Ketika mata hati yang memandang, maka orang yang mendapat perlakuan jahat sekalipun dari orang lain, ia akan tetap ikhlas berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada dirinya. Karena yang ia lihat bukan orang itu yang kelihatan di mata kepala, bukan perbuatan jahat orang itu yang terlihat oleh mata kepala, tapi yang ia lihat perbuatan Allah sebagai ujian bagi dirinya. Semua kejadian kan sebenarnya ujian buat kita. Nah, jadi ketika seorang bisa melepaskan pengaruh buruk sifat manusiawi tadi, yang cenderung hanya memandang segala sesuatu yang lahiriah, ia akan bisa masuk pada keikhlasan hakiki hati dan batinnya dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tingkat yang tertinggi kesempurnaan dalam agama kan disebut ihsan. Nah, apa definisi ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Menyembah Allah itu kan berarti melakukan segala aktivitas kita karena Allah. Melakukan segala perbuatan karena Allah. Itu kan ibadah. Berarti kita berbuat kepada siapapun dengan perbuatan apapun karena Allah, itu ibadah. Kita membalas kebaikan orang, ibadah. Kita membalas kejahatan orang dengan kebaikan, ka'annaka tarahu, seolah-olah seakan-akan engkau melihat Allah. Artinya Allah lah yang kamu lihat, jangan lihat orang itu. Pandanglah Allah yang membuat, menciptakan, menggerakkan orang itu dari seluruh makhluk. Lihatlah Allah, jangan lihat orang itu. Nah, ini memang biasanya lebih mudah kita praktikkan ketika berhadapan dengan benda yang kita anggap benda mati, bukan manusia. Ya kan, saya sudah pernah juga menyampaikan contoh ini. Kalau kita berjalan di bawah pohon, tiba-tiba ranting pohon ada yang patah menimpa kepala kita, apakah kita marah kepada pohon itu? Enggak. Kenapa? Karena hati kita sadar ini bukan perbuatan pohon itu. Ya kan? Gitu. Ya. Apa kita, ya kan? Cuman kan aneh juga kalau ada orang lewat bawah pohon, jatuh ketiban ranting pohon yang patah, terus marah ke pohon, pohonnya dipukul, ditendang. Kayak gitu. Ya. Soalnya ada juga yang berperilaku seperti itu, Pak. Jalan nih, kakinya kesandung meja, mejanya yang dimarahin. Oh, siapa yang salah? Ya kan? Mejanya yang dimarahin. Jalan saya suruh, wah, dipukul. Ya. Nah, itu udah lebih parah lagi kok. Sama benda mati aja masih terkecoh gitu. Tapi kan umumnya orang alhamdulillah nggak begitu. Ya, terkecoh ketika Allah uji dengan makhluknya yang kita anggap benda hidup. Ya kan? Kalau kayak tadi kita lewat di bawah pohon, ketiban oleh ranting patah, insya Allah kebanyakan orang nggak marah ke pohon, karena sadar ini bukan pohon yang berbuat. Tapi ketika kita lewat di bawah pohon, terus kejatuhan ranting, nah kita lihat ada bocah di atas yang melempar ranting ke pohon, nimpuk kita. Marah nggak? Kebanyakan orang marah. Kenapa? Ini perbuatan si bocah ini. Padahal kalau mata hati kita lebih tajam melihat, hakikatnya yang berbuat siapa? Allah. Ketika hati memandang Allah, marah nggak? Berani marah?
Kalau marah bahaya imannya. Iya kan? Hati udah sadar melihat ini takdir perbuatan Allah. Berarti buat menguji marah? Enggak. Ketika hati sudah bisa melihat, memandang ada Allah lah di balik ini. Ini hakikatnya Allah yang berbuat. Nggak ada marah. Itu. Tapi kan berarti perlu ketajaman mata hati. Jadi ka'annaka tarahu. Seakan-akan engkau melihatnya. Jadi dalam segala sesuatu para wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka pandang Allah. Apa itu? Melihat apa saja mereka selalu melihat Allah. Bukan dengan mata ini ya. Hatinya merasa Allah yang berbuat. Nah kalau begitu tenang nggak hidup kita? Tenang. Ya kan? Tenang. Kenapa kita sering gundah gulana, kesal, marah, kecewa, sakit hati? Karena ini kita masih terkungkung dengan apa yang terlihat oleh mata kepala dan terdengar oleh telinga di kepala. Tapi kalau kita sudah masuk dalam pandangan hati, pandangan batin kepada hakikat segala sesuatu, tenang Pak. Nah inilah sifat mukmin sejati yang Allah naskan dalam Al-Quran. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidaklah bersedih hati mereka. Tidak bersedih hati. Apapun yang dihadapi, sebesar apapun, kenapa? Yang dilihat Allah. Gitu. Ya, memandang atau kehilangan sesuatu pun juga tidak ada sedih. Tukang parkir sedih nggak Pak? Mobilnya diambil. Nggak ada yang sedih kan? Justru perasaannya gembira kan? Senang. Ya, karena tahu yang ngambil yang punya. Dan tukang parkir justru senang, sudah lepas dari tanggung jawab amanah. Tinggal menerima hadiah. Kalau kasarnya upah, pahala. Kalau sudah menjaga amanah dengan baik. Kalau saat diambil mobilnya ada yang penyok, rusak, kacanya pecah, ya baliklah itu diproses tukang parkir, ya kan? Dihisap kalau bahasa agama. Diminta pertanggungjawaban. Gitu. Makanya tidak ada kesedihan dalam hati orang yang sudah mencapai keimanan sempurna. Karena memandangnya selalu dengan hati. Ya, dia selalu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu dan segala kejadian. Ya, nah mudah-mudahan Allah resapkan makna-makna baik ini dalam hati kita saat kita sholat. Karena kuncinya di sini. Kalau dalam sholat kita bisa menghayati, insya Allah di luar sholat kita akan menghayati juga. Apabila baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Tapi kalau saat sholat saja kita tidak bisa menghayatinya, maka di luar sholat, wallahu a'lam. Ya kan? Nah gitu ya, mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, untuk sementara ini dulu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.